Makna pendidikan nahi mungkar. Dalam perspektif pedagogi Islam, setiap manusia membawa dua potensi. Fujur, kecenderungan menyimpang, dan takwa, kecenderungan baik. Pendidikan yang langsung menanamkan kebaikan tanpa membersihkan hambatan batin sering tidak efektif, karena nilai positif tutup oleh kebiasaan buruk, ego, dan lingkungan negatif. Nahi mungkar dalam pendidikan berarti membersihkan perilaku destruktif, meluruskan niat, menghilangkan kebiasaan buruk belajar, serta menata akhlak dasar seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini bukan pendekatan represif, tetapi kuratif dan preventif. Al-Quran menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan dimulai dari penyucian jiwa. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Artinya, pendidikan harus menghilangkan pengotor terlebih dahulu sebelum mengisi dengan nilai. Tahap amar ma'ruf sebagai penanaman nilai image. Setelah ruang batin peserta didik bersih dari hambatan negatif, barulah nilai amar ma'ruf ditanamkan secara sistematis. Pada tahap ini, pendidikan berfokus pada pembentukan karakter, penguatan adab, internalisasi nilai ibadah, dan pengembangan potensi intelektual serta sosial. Penanaman kebaikan menjadi lebih efektif karena tidak lagi tertutup oleh resistensi psikologis. Peserta didik lebih mudah menerima nilai kejujuran, kerja keras, kolaborasi, dan tanggung jawab spiritual. Pendidikan spiritual sebagai tujuan akhir. Image. Tahap puncak adalah pendidikan spiritual, yaitu terbentuknya kesadaran ilahiyah murakabah dalam diri peserta didik. Di sini, kontrol perilaku tidak lagi bergantung pada aturan eksternal, tetapi pada kesadaran internal bahwa Allah selalu mengawasi. Pendidikan spiritual melahirkan keikhlasan belajar, etika akademik, integritas, empati sosial, dan tanggung jawab moral. Hadis Nabi menegaskan dimensi ihsan sebagai puncak pendidikan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan bukan hanya kompetensi, tetapi kesadaran transendental. Model implementasi dalam pembelajaran. Secara operasional, pendekatan ini dapat diterapkan melalui 3 tahap pedagogis. Pertama, fase purifikasi. Identifikasi perilaku negatif belajar seperti plagiarisme, malas, tidak disiplin, dan ketergantungan digital. Guru berperan sebagai pembimbing yang menumbuhkan kesadaran, bukan penghukum. Kedua, fase konstruktif, penanaman nilai kebaikan melalui keteladanan, pembiasan ibadah, pembelajaran kolaboratif, dan integrasi nilai dalam setiap mata pelajaran. Ketiga, fase internalisasi spiritual, refleksi, muhasabah, jurnal harian, zikir, dan penguatan niat belajar sebagai ibadah. Implikasi bagi pendidikan kontemporer. Pendekatan ini sangat relevan menghadapi krisis karakter, degradasi moral, akademik, dan kecanduan digital. Pendidikan tidak cukup dengan kurikulum kognitif, tetapi harus dimulai dari rekonstruksi akhlak. Jika langsung menuntut prestasi tanpa membersihkan karakter, akan lahir generasi cerdas tetapi rapuh secara moral. Sebaliknya, jika dimulai dari nahi mungkar, kemudian amar ma'ruf, dan diakhiri spiritualisasi, akan terbentuk insan berilmu, berakhlak, dan berkesadaran ilahiyah. Jika diinginkan, saya dapat menyusun model ini menjadi kerangka kurikulum pendidikan karakter berbasis tazkiyah, RPS atau CP pendidikan spiritual, modul pembelajaran bertahap untuk sekolah atau perguruan tinggi. Kerangka kurikulum pendidikan karakter berbasis tazkiyah. Image. Landasan filosofis kurikulum pendidikan karakter berbasis tazkiyah berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki dimensi jasadiyah, akliyah, dan ruhiyah yang harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, pembentukan akhlak, tahdzibul akhlak, dan penguatan kesadaran ilahiyah, murakabah. Al-Quran menegaskan keberhasilan pendidikan melalui proses penyucian.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Landasan ini menempatkan pendidikan karakter sebagai inti kurikulum, bukan sekadar muatan tambahan. Struktur kurikulum Tazkiyah. 1. Tujuan umum. Membentuk insan berilmu, beradab, berintegritas, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi sehingga mampu mengendalikan diri, berperilaku etis, serta memberi kontribusi sosial. Nomor 2. Capaian pembelajaran. Lulusan-lulusan diharapkan memiliki kesadaran tauhid sebagai orientasi hidup, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, komitmen terhadap kejujuran akademik, kepedulian sosial, serta kebiasaan refleksi spiritual dalam proses belajar. A. Domain Tazkiyah Nafs, purifikasi karakter. Image fokus pada penghilangan potensi negatif. Plagiarisme, malas, tidak disiplin, perilaku konsumtif digital, rendahnya empati. Materi utama meliputi muhasabah diri, pengendalian emosi, manajemen waktu, adab belajar, dan etika digital. Metode yang digunakan berupa refleksi harian, kontrak karakter, mentoring, dan pembiasaan disiplin. B. Domain Tazibul Akhlak, penguatan nilai kebaikan. Image fokus pada internalisasi nilai, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, adab terhadap guru, dan kolaborasi sosial. Nilai tidak diajarkan secara teoritis, tetapi melalui keteladanan dosen guru, pembiasaan, dan proyek sosial. C. Domain Tatwir Ruhiyah, penguatan spiritual. Image berorientasi pada pembentukan kesadaran bahwa belajar adalah ibadah. Materi meliputi niat belajar, zikir dan doa akademik, tafakur ilmiah, integrasi ilmu dan iman. Aktivitas berupa syalat berjamaah, tilawah tematik, jurnal syukur, dan refleksi makna ilmu. Pendekatan pembelajaran 1. Pendekatan integratif nilai karakter tidak berdiri sebagai mata pelajaran tetapi terintegrasi dalam seluruh mata kuliah. Misalnya dalam akuntansi ditanamkan nilai amanah dan transparansi. 2. Pendekatan keteladanan. Dosen dan guru menjadi model akhlak. Tazkiyah tidak efektif tanpa uswah hasanah. 3. Pendekatan pembiasaan karakter dibentuk melalui rutinitas, disiplin waktu, budaya literasi, etika diskusi, dan kejujuran akademik. 4. Pendekatan reflektif mahasiswa menulis jurnal muhasabah, melakukan evaluasi diri, dan menetapkan target perbaikan karakter. Struktur mata kegiatan, kegiatan intrakurikuler integrasi nilai dalam RPS, kontrak karakter, penilaian berbasis proses, dan etika akademik. Kegiatan kokurikuler, mentoring karakter, halaka ilmiah, pelatihan manajemen diri, dan workshop etika digital. Kegiatan ekstrakurikuler, pengabdian masyarakat, bakti sosial, program sedekah, dan kepemimpinan berbasis akhlak. Sistem evaluasi karakter. Evaluasi tidak hanya kognitif, tetapi mencakup observasi perilaku, portofolio karakter, jurnal refleksi, penilaian teman sebaya, serta kontrak perbaikan diri. Penilaian dilakukan secara formatif dan berkelanjutan. Peran lingkungan pendidikan. Peran dosen guru sebagai murabi bukan hanya pengajar yang membimbing aspek intelektual dan spiritual. Peran institusi membangun budaya kampus religius, etis, dan bebas plagiarisme. Peran keluarga. Sinergi antara rumah dan sekolah dalam pembiasaan karakter. Tahapan implementasi kurikulum. Tahap pertama adalah purifikasi budaya akademik dengan penegakan etika belajar dan penguatan disiplin. Tahap kedua adalah internalisasi nilai melalui integrasi dalam pembelajaran dan keteladanan. Tahap ketiga adalah spiritualisasi ilmu sehingga seluruh aktivitas akademik bernilai ibadah. Indikator keberhasilan. Keberhasilan kurikulum ditandai oleh menurunnya pelanggaran akademik, meningkatnya kejujuran dan tanggung jawab, terbentuknya budaya refleksi spiritual, serta munculnya kepemimpinan berakhlak. Penutup konseptual kurikulum karakter berbasis Tazkiyah menempatkan proses pembersihan jiwa sebagai fondasi sebelum penanaman nilai. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran ilahiyah. Jika diperlukan, kerangka ini dapat dikembangkan menjadi dokumen kurikulum lengkap CPL, CPMK, RPS, buku ajar pendidikan karakter berbasis Tazkiyah, atau model implementasi untuk perguruan tinggi dan sekolah. Kerangka kurikulum pendidikan karakter berbasis Tazkiyah jenjang SMP Image. Landasan konseptual pada jenjang SMP. Fase perkembangan peserta didik berada pada tahap pencarian identitas, emosi yang fluktuatif, serta pengaruh lingkungan digital yang kuat. Oleh karena itu, kurikulum karakter berbasis Tazkiyah difokuskan pada pembiasaan, keteladanan,
dan penguatan kontrol diri. Pendidikan dimulai dari penghilangan kebiasaan negatif, nahi mungkar, dilanjutkan dengan penanaman kebiasaan baik, amar ma'ruf, lalu diarahkan pada kesadaran spiritual sederhana yang sesuai usia. Al-Quran menegaskan pentingnya pembinaan sejak dini. Ya ayyuhalladzina amanu quwa anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tujuan kurikulum SMP membentuk peserta didik yang memiliki adab terhadap guru dan teman, jujur dalam tugas dan ujian, disiplin dalam waktu dan ibadah, mampu mengendalikan penggunaan gawai, serta memiliki kebiasaan refleksi diri. Struktur domain kurikulum. 1. Domain tazkiyah. Purifikasi perilaku dasar. Image fokus pada penghilangan perilaku, bullying, berkata kasar, menyontek, malas belajar, kecanduan game, dan tidak disiplin. Materi meliputi adab berbicara, manajemen waktu belajar, etika pergaulan, dan literasi digital sehat. Metode, kontrak kelas, jurnal harian karakter, mentoring wali kelas, dan pembiasaan salam, senyum, serta budaya antri. 2. Akhlak pembiasaan nilai positif, image, nilai utama, jujur, tanggung jawab, hormat kepada guru, peduli teman, dan cinta kebersihan. Implementasi melalui kerja kelompok, piket kelas, program sedekah Jumat, dan proyek kepedulian sosial. Domain penguatan spiritual remaja. Image, kegiatan disesuaikan dengan usia, doa sebelum belajar, syalat duha, tadarus bersama, dan pesantren kilat. Fokus pada pemahaman bahwa belajar adalah ibadah dan Allah selalu mengawasi. Hadis Nabi, Murwa auladakum bis salati li sab'an. Perintahkan anak-anak kalian syalat sejak usia 7 tahun. Ini menunjukkan pentingnya pembiasaan spiritual sejak remaja awal. Integrasi dalam mata pelajaran nilai karakter tidak berdiri sendiri, tetapi masuk dalam semua pelajaran. Bahasa Indonesia menanamkan kejujuran dalam menulis, IPA menanamkan kekaguman terhadap ciptaan Allah, IPS menanamkan kepedulian sosial, matematika menanamkan ketelitian dan disiplin. Pembiasaan harian, salam, doa, literasi pagi, refleksi singkat, dan piket kelas. Keteladanan guru. Guru menjadi model kedisiplinan, bahasa santun, dan kejujuran. Pendampingan wali kelas, setiap siswa memiliki catatan perkembangan karakter. Refleksi mingguan, siswa menulis pengalaman baik, kesalahan, dan rencana perbaikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler. Halakah karakter, pelatihan anti-bullying, literasi digital sehat. Ekstrakurikuler, pramuka rohis, bakti sosial, dan program kepemimpinan. Sistem penilaian karakter SMP. Penilaian dilakukan melalui observasi perilaku harian, buku jurnal karakter siswa, penilaian teman sebaya, dan laporan wali kelas kepada orang tua. Penilaian bersifat pembinaan, bukan hukuman. Peran ekosistem sekolah. Sekolah membangun budaya religius dan ramah anak. Guru sebagai murabi dan pembimbing emosional. Orang tua dilibatkan melalui laporan karakter bulanan. Tahapan implementasi. Tahap awal, penegakan disiplin dasar dan etika pergaulan. Tahap kedua, pembiasaan nilai melalui kegiatan rutin. Tahap ketiga, penguatan kesadaran spiritual sederhana. Indikator keberhasilan berkurangnya bullying dan pelanggaran, meningkatnya kejujuran saat ujian. Siswa terbiasa berdoa dan refleksi diri, terbentuknya budaya saling menghormati. Penutup, kurikulum karakter berbasis tazkiyah pada jenjang SMP menekankan pembiasaan, keteladanan, dan pendampingan emosional spiritual. Pendekatan ini sesuai dengan perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan konkret dan lingkungan yang mendukung. Jika diinginkan, kerangka ini dapat dikembangkan menjadi dokumen RPP per minggu, modul pesantren kilat berbasis tazkiyah, atau instrumen penilaian karakter khusus SMP. RPP Pendidikan Karakter berbasis Tazkiyah, SMP Image, Identitas RPP Satuan Pendidikan SMP Kelas Semester Freizeit Ganjil, alokasi waktu 40 menit, topik kejujuran sebagai dasar Tazkiyah. Diri, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna kejujuran sebagai bagian dari penyucian jiwa, menunjukkan perilaku jujur dalam tugas sederhana, serta melakukan refleksi diri terhadap kebiasaan tidak jujur yang pernah dilakukan. Kompetensi karakter yang dikembangkan. Fokus karakter adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran bahwa Allah Maha Mengawasi.
Materi pembelajaran, makna kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dampak perilaku tidak jujur, menyontek, berbohong, serta pembiasaan berkata benar. Penguatan spiritual melalui ayat, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Metode pembelajaran pembiasaan, keteladanan, diskusi reflektif, cerita inspiratif, dan penugasan jurnal karakter. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan menit, guru membuka dengan salam dan doa bersama. Dilanjutkan ice-breaking singkat tentang pengalaman jujur dan tidak jujur. Guru menyampaikan bahwa kejujuran adalah bagian dari membersihkan hati. Kegiatan inti, tahap tazkiyah. Siswa diajak mengidentifikasi contoh perilaku tidak jujur di sekolah seperti menyontek dan berbohong. Guru memandu diskusi dampak negatifnya terhadap diri dan teman. Tahap tahadzib. Guru menyampaikan kisah teladan tentang kejujuran. Siswa melakukan role play situasi memilih antara jujur atau menyontek. Dilanjutkan dengan komitmen kelas untuk tidak menyontek. Tahap spiritualitas, siswa menulis refleksi, kesalahan yang pernah dilakukan, perasaan setelah jujur, dan niat memperbaiki diri. Guru menutup dengan doa agar diberi kekuatan menjadi pribadi jujur. Kegiatan penutup, siswa menyampaikan satu kalimat komitmen kejujuran. Guru memberikan penguatan bahwa Allah mencintai orang jujur. Media dan sumber belajar, cerita inspiratif, lembar jurnal refleksi, papan komitmen karakter, dan Al-Quran. Penilaian sikap observasi kejujuran saat mengerjakan tugas dan perilaku di kelas. Penilaian pengetahuan, pemahaman makna kejujuran melalui diskusi dan tanya jawab. Penilaian keterampilan, kemampuan menulis refleksi diri secara jujur. Instrumen berupa lembar observasi, jurnal karakter, dan kontrak komitmen. Tindak lanjut siswa yang menunjukkan perubahan positif diberi apresiasi. Siswa yang masih kesulitan mendapat pendampingan wali kelas dan tugas refleksi tambahan. Penguatan budaya sekolah, program Hari Tanpa Menyontek, kotak kejujuran dan laporan karakter mingguan kepada orang tua. Penutup konseptual RPP ini menempatkan kejujuran sebagai pintu masuk tazkiyah, dimulai dari kesadaran kesalahan, dilanjutkan pembiasaan kebaikan, dan diakhiri refleksi spiritual. Pendekatan ini membantu siswa SMP membangun karakter melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Jika diinginkan, saya dapat menyusun RPP 1 semester, 16 pertemuan, RPP tema lain seperti disiplin, adab kepada guru, dan literasi digital sehat, serta instrumen penilaian karakter lengkap. RPP Pendidikan Karakter berbasis Tazkiyah SMP Program 2 Semester. Identitas Satuan Pendidikan, SMP kelas semester by ganjil, alokasi waktu 1 AI per minggu, 2-40 menit. Pendekatan, tazkiyah, tahdib, zib, spiritualitas. Peserta didik mampu mengendalikan perilaku negatif dasar, membiasakan nilai akhlak utama, jujur, disiplin, tanggung jawab, hormat, peduli, serta memiliki kesadaran bahwa belajar adalah ibadah. Struktur materi 16 pertemuan. Pertemuan 1, kontrak karakter dan niat belajar. Fokus pada kesadaran bahwa sekolah adalah tempat membentuk akhlak. Siswa membuat komitmen kelas dan menulis niat belajar sebagai ibadah. Pertemuan 2, muhasabah diri. Siswa mengenali kebiasaan buruk malas, berkata kasar, menyontek, dan menuliskan target perbaikan. Pertemuan 3, kejujuran sebagai dasar tazkiyah. Pembiasaan berkata benar dan larangan menyontek melalui role play. Pertemuan 4, disiplin waktuan, manajemen waktu belajar, hadir tepat waktu, dan budaya antre. Pertemuan 5, adab kepada guru, simulasi sikap hormat, bahasa santun, dan etika bertanya. Pertemuan 6, adab kepada teman anti-bullying, empati, dan kerjasama kelompok. Pertemuan 7, tanggung jawab, tugas pembiasaan, menyelesaikan tugas tanpa menunda. Pertemuan 8, literasi digital sehat, pengendalian penggunaan gawai, dan etika media sosial. Image, pertemuan 9, cinta kebersihan, program piket kelas sebagai tanggung jawab. Pertemuan 10, budaya antri dan sabar, simulasi situasi antre dan pengendalian emosi. Pertemuan 11, kepedulian sosial, proyek sedekah atau berbagi kepada teman yang membutuhkan. Pertemuan 12, kerja keras dan pantang menyerah. Cerita inspiratif dan refleksi pengalaman gagal. Pertemuan 12, syukur dan qanaah, jurnal syukur harian dan diskusi nikmat belajar.
Pertemuan 15, Shalat sebagai penguat karakter, pembiasaan doa sebelum belajar, dan Shalat Duha. Pertemuan 16, refleksi perubahan diri, siswa membandingkan kondisi awal dan akhir semester. Pertemuan 11, presentasi portofolio karakter siswa mempresentasikan perjalanan tazkiyah diri. Metode pembelajaran, pembiasaan harian, diskusi reflektif, role play, mentoring wali kelas, jurnal karakter dan proyek sosial sederhana. Media dan sumber lembar jurnal karakter, papan komitmen kelas, kisah teladan, dan Al-Quran. Sistem penilaian, penilaian sikap observasi harian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adab. Penilaian pengetahuan, pemahaman nilai melalui diskusi dan tanya jawab. Penilaian keterampilan, kemampuan refleksi diri dan presentasi portofolio karakter. Instrumen, lembar observasi guru, jurnal mingguan siswa, penilaian teman sebaya, dan laporan kepada orang tua. Tindak lanjut siswa dengan perkembangan baik diberi apresiasi karakter. Siswa yang membutuhkan bimbingan mendapat mentoring khusus. Integrasi budaya sekolah, program salam dan senyum, doa sebelum belajar, hari tanpa menyontek, sedekah Jumat, dan Shalat Duha berjamaah. Penutup konseptual RPP semester ini dirancang bertahap dimulai dari purifikasi perilaku dasar, pembiasaan nilai kebaikan, hingga penguatan spiritual sederhana. Pendekatan ini sesuai dengan perkembangan psikologis siswa SMP yang membutuhkan pembinaan konkret, rutin, dan refleks. Integrasi kurikulum karakter berbasis tazkiyah ke dalam mata pelajaran SMP. Image integrasi dilakukan dengan prinsip bahwa setiap mata pelajaran menjadi media pembinaan akhlak, bukan hanya transfer materi. Nilai tazkiyah masuk melalui tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Nomor 1. Pendidikan agama Islam. Integrasi kurikulum karakter berbasis tazkiyah ke dalam mata pelajaran SMP. Image integrasi dilakukan dengan prinsip bahwa setiap mata pelajaran menjadi media pembinaan akhlak, bukan hanya transfer materi. Nilai tazkiyah masuk melalui tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Nomor 1. Tazkiyah ke dalam mata pelajaran SMP. Image integrasi dilakukan dengan prinsip bahwa setiap mata pelajaran menjadi media pembinaan akhlak, bukan hanya transfer materi. Nilai tazkiyah masuk melalui tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Nomor 1. Pendidikan agama Islam menjadi pusat penguatan nilai spiritual dan landasan tazkiyah. Materi seperti akhlak, ibadah, dan kisah teladan diarahkan pada pembiasaan nyata, doa sebelum belajar, kejujuran, adab kepada guru, dan muhasabah. Nomor 2, bahasa Indonesia fokus pada kejujuran dalam menulis dan berbicara. Siswa dilatih menulis tanpa plagiarisme, menyampaikan pendapat dengan santun, serta membuat jurnal refleksi karakter. Nilai tazkiyah, kejujuran, tanggung jawab, adab komunikasi. 3, matematika, menanamkan ketelitian, disiplin langkah, dan kejujuran dalam proses pengerjaan. Guru menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar sehingga siswa tidak menyontek. Nilai tazkiyah, sabar, teliti, dan kerja keras. IPI mengaitkan materi dengan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Praktikum melatih tanggung jawab terhadap alat dan kerjasama kelompok. Nilai tazkiyah, rasa syukur, amanah, dan kepedulian lingkungan. 5. IPS mengembangkan empati sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Proyek sosial kecil seperti berbagi atau observasi lingkungan. Nilai tazkiyah, peduli, adil, dan tanggung jawab sosial. 6. Bahasa Inggris melatih percaya diri, kerjasama, dan komunikasi santun. Dialog dan presentasi dilakukan dengan menghargai teman. Nilai tazkiyah, saling menghormati, dan keberanian positif. PPKN menguatkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sebagai warga negara. Diskusi tentang aturan sekolah sebagai latihan taat aturan. Nilai tazkiyah, taat, amanah, dan integritas. Nomor 8. Seni budaya menumbuhkan kehalusan rasa, kesabaran, dan apresiasi terhadap keindahan sebagai bagian dari syukur. Nilai tazkiyah, kreatif, sabar, dan rendah hati. 9. Pijok melatih sportivitas, disiplin latihan, dan pengendalian emosi saat kompetisi. Nilai tazkiyah jujur, sabar, dan kerjasama. 10. Prakarya informatika menanamkan tanggung jawab terhadap karya, penggunaan teknologi secara sehat, dan etika digital. Nilai tazkiyah, amanah, kreatif, dan kontrol diri.
Model integrasi dalam RPP Mapel. Pada tujuan pembelajaran, tambahkan tujuan karakter, misalnya siswa menunjukkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Pada kegiatan pembelajaran, masukkan refleksi singkat, kerja kelompok beradab, dan pembiasaan disiplin. Pada penilaian nilai proses, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama bukan hanya hasil. Contoh praktik harian terintegrasi doa sebelum belajar di semua mata pelajaran. Kesepakatan tidak menyontek saat tugas. Refleksi 3 menit di akhir pelajaran. Bahasa santun dalam diskusi. Peran guru mata pelajaran. Guru menjadi murabi yang mengaitkan materi dengan nilai akhlak, memberi keteladanan, serta mengamati perkembangan karakter siswa. Indikator keberhasilan integrasi siswa jujur dalam tugas semua mata pelajaran. Bahasa komunikasi lebih santun. Berkurangnya pelanggaran disiplin, munculnya kepedulian sosial lintas kelas. Penutup integrasi tazkiyah dalam semua mata pelajaran menjadikan pendidikan karakter sebagai budaya sekolah, bukan program tambahan. Setiap pelajaran menjadi sarana penyucian diri, pembiasaan akhlak, dan penguatan kesadaran spiritual. Jika diinginkan, saya dapat menyusun matriks integrasi nilai tazkiyah per mapel dan per KD, contoh RPP tiap mata pelajaran berbasis tazkiyah, serta instrumen observasi karakter lintas guru. Sebagai acuan RPP semua guru. Matriks integrasi tazkiyah per mata pelajaran SMP Image 1. Pendidikan agama Islam fokus pada pembiasaan ibadah, adab, dan muhasabah. Implementasi melalui doa sebelum belajar, tilawah tematik, dan jurnal syukur mingguan. Penilaian mencakup kedisiplinan ibadah dan perubahan perilaku. 2. Bahasa Indonesia nilai utama adalah kejujuran akademik dan komunikasi santun. Kegiatan berupa menulis teks refleksi tanpa plagiarisme, presentasi dengan bahasa sopan, serta diskusi yang menghargai pendapat teman. Penilaian menekankan keaslian karya dan etika berbicara. Matematika menanamkan disiplin langkah, ketelitian, dan kesabaran. Guru memberi ruang siswa mencoba sendiri tanpa menyontek serta menilai proses pengerjaan. Refleksi singkat dilakukan ketika siswa melakukan kesalahan perhitungan sebagai latihan menerima kekeliruan. 4. IPA menguatkan rasa syukur atas ciptaan Allah dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Praktikum dilakukan dengan pembagian tugas amanah dan laporan jujur, penilaian mencakup kerjasama kelompok dan kepedulian terhadap alat. 5. IPS menumbuhkan empati sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan proyek sosial kecil seperti pengamatan lingkungan sekitar atau program berbagi. Refleksi diarahkan pada peran siswa sebagai makhluk sosial. Bahasa Inggris melatih percaya diri yang terhadap karya teman. Siswa belajar memberi komentar positif dan tidak merendahkan karya orang lain. Nilai yang ditekankan adalah rendah hati dan syukur atas bakat. PJOK fokus pada sportivitas, pengendalian emosi, dan kerjasama tim. Guru menilai sikap saat menang dan kalah. Refleksi dilakukan setelah permainan untuk mengendalikan emosi. 10. Prakarya informatika menanamkan tanggung jawab terhadap karya dan etika penggunaan teknologi. Siswa diajarkan penggunaan gawai secara produktif dan tidak berlebihan. Penilaian mencakup kedisiplinan menyelesaikan proyek. Pola integrasi dalam setiap pertemuan. Setiap guru melaksanakan pola yang sama, pembukaan dengan doa dan niat belajar, penyisipan nilai karakter dalam kegiatan inti, refleksi 3 menit di akhir pembelajaran, dan observasi sikap selama proses instrumen penilaian lintas mapel. Penilaian menggunakan buku kontrol karakter yang diisi oleh semua guru. Aspek yang diamati meliputi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adab, dan kepedulian. Rekap dilakukan oleh wali kelas setiap bulan dan dilaporkan kepada orang tua. Program penguatan sekolah image budaya sekolah mendukung integrasi melalui program sedekah, Jumat, piket kelas, literasi pagi, hari tanpa menyontek, dan kotak kejujuran. Indikator keberhasilan semester. Terlihat konsistensi perilaku jujur di semua mata pelajaran. Bahasa siswa lebih santun, disiplin waktu meningkat, kepedulian sosial mulai muncul dalam kegiatan kelas. Penutup matriks ini memastikan seluruh guru bergerak dalam satu sistem pembinaan karakter berbasis tazkiyah. Dengan pola yang seragam, siswa mendapatkan penguatan nilai secara berulang dalam semua mata pelajaran sehingga terbentuk kebiasaan, bukan hanya pemahaman. Jika diperlukan, langkah berikutnya dapat disusun. Rubrik
Daftar potensi negatif siswa SMP untuk proses tazkiyah, purifikasi karakter. Image. Pada fase remaja awal, potensi negatif muncul sebagai bagian dari perkembangan emosi, pengaruh lingkungan, dan kontrol diri yang belum stabil. Daftar ini digunakan bukan untuk memberi label, tetapi sebagai dasar pembinaan dan penyucian perilaku. Potensi negatif dalam aspek akhlak personal. Kecenderungan berkata tidak jujur ketika takut dihukum, kebiasaan menyontek, malas mengerjakan tugas, menunda pekerjaan, dan tidak disiplin waktu. Termasuk juga kebiasaan berbicara kasar, mengejek, serta kurang menghormati guru. Nomor 2, potensi negatif dalam pengendalian diri. Mudah marah, sulit menerima nasihat, ingin menang sendiri, tidak sabar saat antre, dan cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan belajar. 3, potensi negatif dalam interaksi sosial. Perilaku bullying membentuk kelompok eksklusif, tidak mau bekerja sama, meremehkan teman yang lemah secara akademik, dan kurang empati. Nomor 4, potensi negatif dalam literasi digital. Penggunaan gawai berlebihan, bermain game saat waktu belajar, akses konten tidak sesuai usia, meniru bahasa kasar dari media sosial, serta kecenderungan membandingkan diri secara tidak sehat. 5, potensi negatif dalam tanggung jawab akademik. Tidak mengerjakan tugas sendiri, bergantung pada teman, kurang teliti, tidak menjaga kebersihan kelas, dan tidak merawat fasilitas sekolah. Nomor 6. Potensi negatif dalam spiritualitas dasar. Enggan berdoa sebelum belajar, kurang kesadaran bahwa belajar adalah ibadah, dan merasa ibadah hanya kewajiban formal. 7. Potensi negatif dalam pola pikir, berpikir instan, tidak mau berproses, takut gagal, serta mengukur diri hanya dari nilai akademik tanpa melihat usaha. Pendekatan tazkiyah terhadap potensi negatif. Tahap kesadaran siswa diajak mengenali perilaku tanpa disalahkan melalui refleksi dan dialog. Tahap pengendalian. Diberikan latihan kebiasaan kecil seperti disiplin waktu, berkata santun, dan tugas mandiri. Tahap penggantian dengan kebiasaan positif. Setiap perilaku negatif diganti dengan kebiasaan baik yang konkret dan terukur. Tahap internalisasi spiritual. Dikuatkan dengan niat belajar sebagai ibadah, doa, dan muhasabah sederhana. Indikator keberhasilan purifikasi berkurangnya perilaku menyontek, meningkatnya kedisiplinan hadir tepat waktu, bahasa siswa lebih santun, penggunaan gawai lebih terkendali, munculnya empati terhadap teman. Daftar potensi negatif ini menjadi peta awal pembinaan karakter berbasis tazkiyah. Pendekatan yang digunakan bukan hukuman, tetapi pembiasaan, keteladanan, dan refleksi spiritual sehingga siswa mengalami perubahan dari dalam. Diperlukan, saya dapat menyusun peta hubungan potensi negatif, strategi tazkiyah, indikator evaluasi, serta modul intervensi per perilaku, anti menyontek, kontrol gawai anti-bullying. And, daftar item dari 7 potensi negatif untuk proses tazkiyah siswa SMP Image. Daftar item ini disusun sebagai instrumen identifikasi awal untuk pembinaan karakter. Setiap butir menggambarkan perilaku yang dapat diamati di lingkungan sekolah. Nomor 1, potensi negatif akhlak personal. Sering berkata tidak jujur ketika ditanya guru, menyontek saat ulangan atau tugas, berbicara kasar kepada teman, tidak mengucapkan salam kepada guru, tidak meminta izin ketika klasifikasi awal untuk pembinaan karakter. Setiap butir menggambarkan perilaku yang dapat diamati di lingkungan sekolah. Nomor 1, potensi negatif akhlak personal. Sering berkata tidak jujur ketika ditanya guru, menyontek saat ulangan atau tugas, berbicara kasar kepada teman, tidak mengucapkan salam kepada guru, tidak meminta izin ketika keluar kelas, pelajaran, memotong pembicaraan teman, tidak sabar saat antre, cepat menyerah saat tugas sulit, sering mengeluh-lebihan, tidak mau menerima kritik. 3. Potensi negatif, interaksi sosial, melakukan bullying verbal, mengucilkan teman tertentu, tidak mau kerja kelompok, mendominasi diskusi, tidak mau berbagi alat tulis, menertawakan kesalahan teman, membentuk kelompok eksklusif. Nomor 4. Potensi negatif literasi digital menggunakan HP saat pelajaran, bermain game berlebihan di rumah, meniru bahasa gunakan sebagai acuan RPP semua guru. Matriks Integrasi Tazkiyah Permata Pelajaran SMP Image 1. Pendidikan Agama Islam fokus pada pembiasaan ibadah, adab, dan muhasabah. Implementasi melalui doa sebelum belajar, tilawah tematik, dan jurnal syukur mingguan. Penilaian mencakup kedisiplinan ibadah dan perubahan perilaku. 2. Bahasa Indonesia